Selamat pagi, perkenalkan nama saya Purwanda. Saya dari tingkat 2 semester 3. Saya akan menjelaskan cara-cara pemberian obat kepada pasien yang paling umum biasa digunakan di rumah sakit yaitu pada pasien. Yang pertama diberikan secara langsung atau secara oral. Secara oral saya akan menjelaskan cara-cara minum obat. Yang pertama, minum obat secara oral. Secara oral umumnya ditunjukkan untuk obat berbentuk cair. Obat berbentuk cair itu kapsul, tablet dan kapsul. Tablet yang mudah dikunyah. Cara ini merupakan cara pemberian obat yang paling umum karena jauh lebih mudah, aman, murah dibandingkan metode atau cara-cara yang lain. Setelah minum obat ini akan diserap oleh lidi khusus. Proses ini dipengaruhi oleh makanan dan obat lain yang pasien konsumsi. Obat yang telah diserap kemudian diuraikan oleh hati sebab akhirnya diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh pasien. Yang kedua, suntikan. Terdapat beberapa cara penyuntikan pada tempat atau lokasi penyuntikan pada pasien. Yang pertama yaitu subkotak. Obat ini disuntikan langsung ke jaringan lemak di bawah kulit. Obat ini kemudian masuk melalui darah kecil atau kapiler menuju aliran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kedua, intramuskular. Cara ini dilakukan untuk pasien yang membutuhkan obat dosis yang besar. Obat ini disuntikan langsung ke jaringan otot di atas paha menggunakan jarum suntik yang berukuran besar. Yang ketiga, intravena disebut sebagai infus. Cara pemberian obat melalui intravena dilakukan dengan cara penyuntikan langsung, penyuntikan cairan yang mengandung obat disuntikan langsung ke pembuluh darah atau vena. Yang keempat, intratekal. Ini cara ini ditunjukkan untuk pengobatan penyakit pada otak, tulang belakang serta lapisan pelindung. Obat disuntikan jarum yang dimasukkan melalui tulang belakang. Yang ketiga,
yaitu topikal atau di frozen topikal, yaitu diflorasone adalah obat topikal merupakan jenis obat yang dapat diserap secara langsung oleh permukaan tubuh di bagian kulit. Contoh-contoh obat yaitu krim, salep, solusio, plester ditempelkan di bagian kulit secara langsung atau dioles-oles langsung. Efek sampingnya lebih kurang, atau efek sampingnya lebih kecil atau lebih kurang karena obat-obat ini dia tidak melalui area tubuh lainnya secara langsung. Subtitoria atau rektal merupakan jenis obat yang dimasukkan melalui dubur. Obat sejenis ini ditunjukkan bagi para pasien yang tidak bisa menerang obat secara langsung, mengalami mual muntah parah, atau harus menjalani puasa sebelum dan setelah operasi. Obat subtoria ini berbentuk padat, mengandung sejenis zat lilin yang mudah terurai begitu berada dalam tubuh rektum. Dinding rektum ini terdiri dari permukaan tipis dengan banyak pembuluh darah sehingga obat dapat diserap atau dapat ditarik. Ada juga cara yang lain, yaitu abrasi kornea. Tablet yang ditempelkan di bawah lidah disebut sublingual, atau di bagian dalam pipi atau disebut bukal. Tablet cairan, gel, krim atau cincin yaitu dimasukkan yaitu masukkan bagian ke dalam vagina. Ada juga obat tetes cair, obat tetes mata berbentuk cair. Ada juga obat tetes telinga berbentuk cair, partikel obat yang dapat diserap langsung atau melalui uap. Cara pemberian ini obat dipengaruhi terhadap kesembuhan pasien. Pastikan bahwa pasien mengonsumsi selalu mengonsumsi obat dengan cara dosis yang tempat yang guna, mengurangi resiko efek diminum maupun dikonsumsi masalah kesehatannya. Yang terakhir, pasien harus bertanya kepada dokter bila terdapat yang belum pasien pahami. Sebelum pasien pahami seputar konsumsi obat. Pasien jangan mengubah dosis ataupun menghentikan penggunaan tanpa izin atau keanjuran dari dokter.
dari dokter. Itu dari saya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.